Halo semua, kembali lagi dengan saya Andika, masih dalam pembahasan kita mengenai JavaScript Array dengan menggunakan TypeScript. Nah, kali ini kita akan membahas sebuah fungsi yang bernama unshift. Kalau sebelumnya kita sudah membahas fungsi shift, nah sekarang unshift. Nah, seperti namanya ya, kalau shift pada video sebelumnya itu digunakan untuk mengeluarkan data pada array yang posisinya di awal. Nah, kalau unshift ini digunakan untuk menambahkan data. Kalau shift mengurangi, kalau unshift menambahkan data ke sebuah array yang posisinya di awal. Kemudian otomatis merubah isi array yang kita unshift. Karena akan ditambahkan data baru di depan. Kemudian data yang kita masukkan melalui unshift itu bisa lebih dari satu. Jadi ini hampir mirip seperti fungsi push yang sebelumnya sudah pernah kita bahas. Nah, bedanya kalau fungsi push itu menambahkan data di akhir, tapi kalau unshift ini menambahkan data di awal array, seperti itu. Nah, langsung saja kita coba ya. Kita tampilkan array sebelum dilakukan unshift. Sebelum unshift, kemudian kita tampilkan, pertama kita gunakan angka ARR, seperti ini. Kemudian angka ARR kita lakukan unshift. Karena ini angka ya, jadi misalkan 1, 6, 9. Kemudian kita tampilkan array setelah unshift. Seperti ini. Kita save. Nah, bisa kita lihat di sini awal array yang pertama sebelum kita lakukan unshift itu 0, kemudian 1, 2, 3. Nah, sekarang ada 1, 6, 9, baru 1. Nah, di sini setelah dilakukan unshift ada data 1, 6, 9, baru angka 0, 1, 2, 3. Seperti yang di atas. Nah, jadi kita berhasil menambahkan data dengan fungsi unshift seperti ini. Nah, kita coba dengan menggunakan array kata ya. Ini kita komen saja. Kemudian kita copy dari sini. Kita gunakan di sini kata ARR. Kemudian kita unshift kata ARR-nya. Nah, ini ada error karena ini tipenya angka, number, padahal kata ARR ini harusnya berisi string. Nah, ini kita ganti, misal jadi saya, kamu, kita gunakan 2 saja. Kemudian kita tampilkan lagi setelah di unshift. Kita save. Kita lihat hasilnya seperti apa. Iya, seperti ini. Jadi sebelum di unshift itu ada aku, dia, mereka, kami. Dan sekarang setelah di unshift di depan ada kata saya dan kamu. Kemudian ada aku, ada dia, mereka, dan kami. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba menggunakan array object. Ini kita komen saja. Dan kita ambil ini dari atas. Kita konsol siswa ARR. Kemudian kita lakukan unshift untuk siswa ARR. Unshift. Nah, kemudian dia bertipe objek. Jadi harus kita lakukan dengan objek juga. Di sini pertama ada ID. Misalkan 11. Kemudian nama. Misalkan Ahmad. Kemudian nilai misalkan 99 karena dia terlalu cerdas ya. Kemudian kita buat 2 juga ya. Kemudian kita buat di sini 2 data. Jadi yang kedua ada ID, anggap saja 12. Kemudian ada nama misalkan Arman.
kemudian nilainya misal dia 0 karena dia tidak ikut ujian misalkan ya. Nah, kemudian kita tampilkan array setelah di unshift. Kita save. Kita lihat nilainya. Ya, seperti ini ya. Jadi di depan sekarang setelah di unshift itu ada Ahmad dan Arman. Yang sebelumnya itu tidak ada Arman dan Ahmad. Yang ada pertama itu adalah Andika. Nah, sekarang Andika ada di data ketiga. Seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu untuk fungsi unshift. Jadi kesimpulannya unshift ini hampir sama seperti push yang dia menambahkan data. Nah, bedanya kalau push itu menambahkan data di akhir. Nah, kalau unshift itu menambahkan data di awal array. Nah, kira-kira seperti ini untuk pembahasan kita mengenai fungsi unshift. Sampai jumpa di video selanjutnya.